Sebelum kita masuk atau membahas tentang relasi sudut, yang pertama kita harus mengingat lagi bahwa sudut dalam satu lingkaran adalah 360 derajat yang menjadi 4 bagian, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, di mana relasi sudut itu memiliki satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Nah, 180 derajat sama dengan 1 pi radian. Nah, kita akan bahas tentang kuadran. Nah, 0 derajat sampai dengan 90 derajat merupakan kuadran pertama. 90 derajat sampai dengan 180 derajat merupakan kuadran kedua. Selanjutnya 180 derajat sampai dengan 270 derajat merupakan kuadran ketiga. Selanjutnya 270 derajat sampai dengan 360 derajat merupakan kuadran yang keempat. Nah, di mana semuanya itu berputar itu secara berlawanan arah atau berlawanan arah dengan jarum jam. Yang pertama kita akan bahas tentang kuadran pertama, yaitu alfa dan 90 min alfa, yang diantara 0 sampai dengan alfa. Nah, kalau kita gambarkan, dia ada titik P yang panjangnya adalah R. Dari titik pusat koordinat titiknya P, XY, dan sudutnya adalah alfa. Kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka dia akan menjadi P1, Y1. Maka dari gambar di atas dapat kita gambar dia itu menjadi segitiga yang baru, yaitu X-nya itu, X1-nya itu menjadi alas, Y1-nya itu menjadi tingginya, dan R1 itu menjadi sisi miringnya, di mana R1 sama dengan R, X1 sama dengan Y, Y1 sama dengan X. Nah, di mana tadi segitiga awalnya itu adalah alfa, dan di mana segitiga barunya itu adalah 90 min alfa. Nah, setelah itu kita hitung pertama kali sin alfa sama dengan Y per R. Sin 90 min alfa sama dengan Y1 per R1 atau depan per miring sama dengan X per R sama dengan cos alfa. Nah, dengan cara yang sama, maka dapat kita hitunglah dia sin 90 dikurang min alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 min alfa sama dengan sin alfa. Tangan 90 dikurang alfa sama dengan kotangan alfa. Kotangan 90 min alfa sama dengan tangan alfa. Sekan 90 min alfa sama dengan kosekan alfa. Kosekan 90 min alfa sama dengan sekan alfa. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kuadran kedua, di mana kuadran kedua ini kita akan berbicara tentang sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, di mana kalau kita gambarkan ada titik P, di mana titik P tetap berada di kuadran pertama, X, Y. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, dia akan menjadi P2, di mana P2-nya itu adalah X2, Y2. Nah, yang menjadi sisi miringnya adalah R2, alasnya menjadi X2, tingginya sama dengan Y2. Nah, kalau kita perhatikan di mana dia itu Y2 sama dengan Y, X2 sama dengan min X, R2 sama dengan R. Nah, di mana tadi sin 180 min alfa sama dengan Y2 per R2 sama dengan Y per R sama dengan sin alfa. Dengan cara yang sama, maka kita cari
lah sin 180 min alfa sama dengan positif sin alfa. Seterusnya sampai dengan kosekan 180 min alfa sama dengan positif kosekan alfa. Nah, maka yang hanya bernilai negatif yaitu dia sin alfa dan kosekan alfa. Selanjutnya kita akan masuk terhadap masih tetap di kuadran kedua, di mana jika kita berbicara dia dinyatakan dengan 90 tambah alfa, kalau 180 dikurang sesuatu atau 90 ditambah sesuatu, maka akan menjadi sin 90 tambah alfa sama dengan cos alfa sampai seterusnya hingga kosekan 90 tambah alfa sama dengan sekan alfa. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kuadran ketiga, di mana di kuadran ketiga ini kita berbicara sudutnya itu di antara 80 derajat sampai dengan 270 derajat. Berarti jika kita gambarkan itu, maka letak dari gambarnya itu adalah di bawah, berada di sebelah kiri bawah. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, akan menjadi segitiga sebagai berikut. Mari kita saksikan segitiganya. Nah, beginilah bentuk dari segitiganya. Nah, maka artinya sama dengan X3 sama dengan negatif X, Y3 sama dengan negatif Y, R3 sama dengan R. Nah, kita perolehlah hubungan kalau dia sin 180 ditambah alfa sama dengan Y3 per R3 sama dengan negatif Y per R sama dengan min sin alfa. Dengan cara yang sama, kita dapat menurunkan hubungan dari sin 180 ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Seterusnya hingga kita dapatlah hubungan dari kosekan 180 ditambah alfa sama dengan negatif kosekan alfa. Nah, dengan tetap di kuadran ketiga, jika kita mau mencari dia itu dengan 270 min alfa, maka kita dapat menggunakannya itu jika kita tambah 180 dengan sesuatu atau 270 itu kita kurang sesuatu, maka samalah dia dengan sin 270 min alfa sama dengan min cos alfa hingga kita menemukan kosekan 270 sampai min alfa sama dengan negatif sekan alfa. Baiklah, yang terakhir kita akan bahas tentang kuadran keempat, di mana kuadran keempat ini berbicara sudutnya di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, jika kita gambarkan maka dia akan menjadi sebagai berikut. Nah, maka gambarnya itu adalah sebagai berikut, di mana P4 itu berada di bawah paling kanan, maka jika dia dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan menjadi segitiga sebagai berikut. Nah, atau artinya sama dengan X4 sama dengan X, Y4 sama dengan negatif Y, R4 sama dengan R. Nah, dapat kita cari sin dari 360 min alfa sama dengan Y4 per R4 sama dengan negatif Y sama dengan R sama dengan negatif sin alfa. Dengan cara yang sama kita dapat menurunkan rumus dari cos 360 min alfa sama dengan cos alfa hingga kita menurunkannya hingga ke kosekan 360 min alfa sama dengan negatif kosekan alfa. Nah, di kuadran keempat kita juga bisa mencari sin 270 ditambah alfa, di mana jika 270 ditambah alfa bisalah itu atau sama dengan artinya bisa kita
bisa 360 dikurang sesuatu atau 270 ditambah dengan sesuatu, hingga dia menghasilkan sin 270 ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa, sampai dia kosekan 270 ditambah alfa sama dengan negatif sekan alfa.